Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Judul renungan pagi hari ini, menguatkan diri di tengah kehancuran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda merasa seperti semuanya runtuh sekaligus? Keluarga bermasalah, pekerjaan hilang, reputasi hancur, dan parahnya, orang-orang yang terdekat malah menyalahkan Anda. Kalau bisa lari, Anda ingin lari, tapi kemana? Kalau bisa menyerah, Anda sudah lama menyerah. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, itulah momen tergelap yang pernah dialami oleh Daud. Dia dan pasukannya pulang ke Siklak. Namun dia mendapati bahwa kota itu telah dibakar oleh musuh. Istri dan anak-anak mereka diculik. Daud bukan hanya kehilangan segalanya, tapi juga kehilangan dukungan dari orang-orang yang dulu setia padanya. Alkitab mencatat bahwa mereka semua menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Dan yang lebih parahnya, mereka bukan hanya menangis, tetapi mereka hendak melempari Daud dengan batu. Mereka semua menyalahkan Daud. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, inilah titik terendah yang pernah dialami oleh seorang Daud. Kehilangan harta, kehilangan keluarga, dan kehilangan kepercayaan orang lain. Namun di tengah semuanya itu, rekan-rekan, Daud membuat pilihan yang sungguh luar biasa. Apa yang menjadi pilihan Daud ketika semuanya terasa kacau balau seperti itu? Yang pasti rekan-rekan, Daud tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi justru Daud di saat seperti itu, ia mencari Tuhan. Dia tidak panik, tetapi justru menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sungguh luar biasa, bukan? Di saat situasi yang buruk yang Anda alami, siapa yang pada umumnya Anda salahkan? Anda marah kepada siapa ketika situasi buruk terjadi di dalam kehidupan Anda? Siapa yang biasa Anda jadikan kambing hitam? Kalau boleh jujur, bukan hanya orang lain, tetapi kita juga sering menyalahkan dan bahkan mengkambing hitamkan Tuhan. Namun demikian, hal ini rekan-rekan tidak terjadi pada diri Daud di tengah-tengah segala pergumulan yang ia alami. Ia tidak lari dari Tuhan, ia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi ia justru mencari Tuhan dan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Frasa Ibrani asli memberikan kesan bahwa Daud mengambil inisiatif secara pribadi untuk memperkuat dirinya di dalam Tuhan. Artinya rekan-rekan, tidak ada yang menyemangati Daud. Dia harus mencari kekuatan langsung dari Allah. Jadi dia melakukan semuanya itu atas inisiatif pribadi. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, di dalam kehidupan ini ada kalanya kita ada di posisi seperti Daud. Ada di tengah-tengah badai kehidupan, entah itu ekonomi, rumah tangga, ya, bahkan pelayanan yang kacau. Dan bisa jadi rekan-rekan di saat seperti itu
Ya, orang-orang yang tadinya Anda dekat menjadi jauh, dan orang-orang itu meninggalkan Anda. Nah, di saat seperti ini sekali lagi rekan-rekan, siapa yang Anda cari? Siapa yang Anda andalkan? Sungguhkah Anda mencari Tuhan? Sungguhkah Anda tetap menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan? Atau justru engkau menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan? Nah, rekan-rekan, barangkali hari ini Anda di titik gelap di dalam kehidupanmu. Anda sepertinya tidak melihat jalan keluar. Di saat seperti ini, rekan-rekan, jangan hanya mengasihani diri, jangan lari dari masalah, dan jangan menyerah, melainkan mendekatlah kepada Tuhan dan carilah Tuhan. Kuatkan hatimu bersama dengan Tuhan. Jangan tunggu dikuatkan oleh orang lain, tapi mulailah menguatkan dirimu di dalam Tuhan. Itulah yang Daud hadapi. Itulah yang Daud lakukan ketika ia berada di situasi yang sulit di dalam kehidupannya. Dia mencari dan dia menguatkan kepercayaannya di dalam Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi teladan bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarku untuk mencari kekuatan di dalam Engkau, bukan di luar. Saat semua terasa runtuh, biarlah aku tetap berdiri di atas janji-Mu. Aku percaya Engkau tidak meninggalkan aku. Bahkan saat semua orang menjauh, hari ini aku memilih untuk menguatkan diriku di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.